Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mafratun Arifah, NIM B111220181, manajemen pagi kelas C. Saya di sini akan mempresentasikan makalah tentang talak atau perceraian. Di makalah ini terdapat 6 rumusan masalah. Yang pertama, pengertian talak atau perpisahan. Yang kedua, apa saja jenis-jenis talak berdasarkan waktu. Yang ketiga, apa saja dasar hukum perceraian. Yang keempat, bagaimana proses perceraian di pengadilan agama. Yang kelima, apa saja penyebab perceraian. Yang keenam, apa saja dampak perceraian. Pembahasan. Yang pertama, pengertian talak atau perpisahan. Talak atau perpisahan merupakan salah satu istilah yang berhubungan dengan perkawinan. Perpisahan adalah perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk berpisah apabila rumah tangganya tidak dapat dipersatukan kembali dan jika diteruskan akan menimbulkan mudarat untuk suami, istri, anak maupun lingkungannya. Yang kedua, jenis talak berdasarkan waktu. Jenis talak berdasarkan waktu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, talak munajas atau muajal. Jenis ini yang dijatuhkan pada saat singkatnya diucapkan, misalnya ucapan seorang suami kepada istrinya, engkau telah ditalak atau engkau telah tertalak. Ungkapan seperti ini berakibat jatuhnya talak pada saat itu. Selama suami yang mengucapkan termasuk orang yang dianggap sah menjatuhkan talak, dan istri yang ditalak termasuk orang yang sah dijatuhi talak. Yang kedua, talak musyaf. Talak ini adalah jenis talak yang disandarkan tercapainya pada waktu yang akan datang, seperti ungkapan suami kepada istrinya pada awal bulan Ramadan misalnya. Maka terhitung sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir di bulan Sya'ban, talak suami kepada istrinya jatuh, bukan sejak dia mengucapkannya. Yang ketiga, talak mu'alaq. Talak ini adalah talak yang digantungkan terjadinya pada sesuatu di waktu yang akan datang. Biasanya menggunakan kata-kata jika, apabila, kapanpun, dan sejenisnya. Contohnya ungkapan suami pada istrinya, jika engkau keluar rumah tanpa seizinku, maka engkau tertalak. Yang ketiga, dasar hukum perceraian. Dalil dibukanya pintu perceraian cukup banyak, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Di antaranya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tashrihum bi ihsan. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayyahofa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftaraqti tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humud dhalimun. Artinya, talak yang dapat dirujuk 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat di atas menjelaskan tentang jumlah hitungan talak yang dibatasi sampai 2 kali. Talak 1 dan talak 2 masih memungkinkan untuk melakukan rujuk. Artinya, jika suami sudah mentalak istrinya sampai 2 kali, ia masih dibolehkan untuk menjadi suami dari perempuan yang sudah ditalaknya melalui proses rujuk. Selain itu, dalil Al-Quran yang populer tentang talak adalah Quran surat At-Talaq ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna
li'iddatihinna wa ahsur iddah wattaqullaha rabbakum la tuhrijuhunna min buyutihinna wa la yahrujna illa ayyatina bifahisatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah la ta'ri la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Artinya, hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu serta bertawakallah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah kamu izinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesuatu itu sesuai hal yang baik. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT mengingatkan Nabi Muhammad SAW bahwa jika beliau ingin menceraikan istri atau istri-istrinya, maka beliau harus menceraikan mereka pada waktu yang tepat sehingga mereka dapat menghitung masa iddah. Waktu yang tidak dapat dalam menceraikan istri antara lain saat istri sedang haid. Yang keempat, proses perceraian pengadilan agama. Proses perceraian ada dua proses. Yang pertama, cerai talak. Yang kedua, cerai gugat. Langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon atau suami kuasanya dalam perkara cerai talak adalah yang pertama, mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah. Yang kedua, pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah tentang tata cara membuat surat permohonan. Yang ketiga, surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Kedua, cerai gugat. Langkah-langkah yang harus dilakukan penggugat atau istri yaitu yang pertama, mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah. Yang kedua, penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah tentang tata cara membuat surat gugatan. Yang ketiga, surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika tergugat telah menjawab surat gugatan, ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan tergugat. Yang keempat, gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah bila penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Yang kelima, bila penggugat bertempat di kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Yang keenam, bila penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat. Yang kelima, penyebab perceraian. Banyak faktor penyebab perceraian antara lain adalah yang pertama, ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Alasan tersebut adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail. Yang kedua, krisis moral dan akhlak. Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik seorang suami ataupun istri.
Poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan, dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri. Misalnya mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang. Penyebab yang ketiga adalah perzinahan. Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri. Yang keenam ada dampak perceraian. Perceraian dapat menimbulkan tekanan batin bagi tiap pasangan tersebut. Anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka juga bisa merasakan efek negatif akibat orang tua mereka bercerai. Namun, banyak sumber daya yang bisa membantu orang yang bercerai agar dapat mengurangi dampak negatif tersebut, seperti keluarga besar, teman-teman, terapi, konsultan, dan buku. Mereka yang memutuskan untuk berpisah dapat menimbang secara maksimal sehingga mereka dapat mengantisipasi dampak negatifnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.